Bismillahirrahmanirrahim. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saudaraku para pemirsa Tauam TV yang dirahmati Allah, kita melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita, yaitu membahas kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairin natiqina biha. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tamrin 3, yaitu melanjutkan latihan kita pada pertemuan yang lalu. Bagi saudaraku yang sudah memiliki bukunya, silakan dibuka halaman 18. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada pembahasan. Saudaraku lihat di layar masing-masing, di sini ada perintah pada tamrin 3 ini. Perhatikan perintahnya, ikhtar kalimatan minal qaimati ba tunasibul kalimatal lati minal qaimati a. Pilihlah kosakata, kalimatan ini bisa kosakata mufrodat ya, minal qaimati ba, yang terdapat pada kolom ba. Ini kolom ba, kita disuruh milih tunasibu al kalimat allati fil qaimati a, yang cocok, yang sesuai dengan mufrodat atau kata yang berada di kolom a ini. Di sini ada beberapa mufrodat, ada kosakata yang semuanya ini belum sesuai antara kosakata A atau libu dengan kosakata B ladzizun, ini tidak cocok secara makna dan susunan kata. Maka dalam hal ini kita disuruh untuk mencocokkan. Baiklah saudaraku yang dirahmati Allah, kita mulai pada kalimat kata pertama yang berada di kolom ba, ladzizun. Kami ulangi, ladzizun. Saudaraku mungkin masih ingat apa yang dimaksud dengan ladzizun ya, ladzizun artinya enak ya, atau sedap ya, enak atau sedap. Kira-kira di manakah yang sesuai, yang cocok dengan pasangannya? Saudaraku yang dirahmati Allah, kita lihat ladzizun tentu sesuai dengan perhatikan ke layar, at-tufahu ya, at-tufahu artinya apel. Berarti ladzizun ya, kita padukan dengan kata at-tufahu. Jadi jadilah dia sebuah kalimat yang sempurna. At-tufahu ladzizun. Kami ulangi, at-tufahu ladzizun, apel itu enak. Selanjutnya maksurun. Kami ulangi, maksurun. Saudaraku masih ingat apa arti maksurun? Ya, arti maksurun adalah rusak atau patah. Kira-kira di antara kosakata yang ada di kolom A ini, kira-kira mana yang cocok saudaraku? Kita lihat maksurun ya, maksurun artinya patah. Al-hajaru al-ma'u at-tufahu at-talibu ya, ternyata yang lebih cocok, yang sesuai adalah kita satukan dengan, kita gabung dengan kata al-qalamu. Nah, arti al-qalamu adalah pena. Jadi kalau kita baca, jadilah kalimat al-qalamu maksurun, pena itu rusak.
Kami ulangi, al-qalamu maksurun, pena itu rusak. Selanjutnya saqilun. Saudaraku masih ingat apa arti saqilun? Ya, saqilun artinya berat. Ya, saqilun artinya berat. Kira-kira mana yang cocok saudaraku? Kita lihat, ternyata saqilun itu lebih sesuai dengan kata al-hajaru, ya, al-hajaru. Apa arti al-hajaru? Batu, ya, arti hajaru adalah batu. Al-hajaru saqilun, batu itu berat. Selanjutnya saudaraku yang dirahmati Allah, maftuhun. Maftuhun. Saudaraku ingat apa arti maftuhun? Ya, maftuhun dari kata fataha yaftahu, artinya membuka. Maftuhun artinya terbuka. Kira-kira yang kata yang sesuai apabila kita padukan supaya menjadi kalimat sempurna adalah kata ad-dukanu, ya, ad-dukanu. Ad-dukanu maftuhun. Toko itu terbuka, ya, toko itu terbuka. Kami ulangi, toko itu terbuka. Ad-dukanu maftuhun, toko itu terbuka. Selanjutnya saudaraku, maridun. Maridun artinya sakit, ya, maridun artinya sakit. Nah, kita lihat kata yang berada di kolom A, kata mana yang sesuai, yang bisa kita jadikan menjadi kalimat yang sempurna. Ya, yang sesuai adalah kata at-talibu. At-talibu, at-talibu artinya siswa. At-talibu maridun, siswa itu sakit. Selanjutnya saudaraku yang dirahmati Allah, terakhir adalah harun. Harun, arti harun adalah panas, ya, artinya apa? Panas. Tentu yang kata yang lebih cocok adalah kata yang belum kita pilih, yaitu al-ma'u. Al-ma'u. Apa arti al-ma'u saudaraku? Al-ma'u artinya air, ya, al-ma'u artinya air. Apabila kita baca, jadilah dia kata al-ma'u harun, air itu panas. Saudaraku yang dirahmati Allah, berikutnya kita lihat ada al-kalimatul jadidah. Seperti biasa, setiap materi-materi pelajaran yang kita pelajari tentu terdapat kosakata baru yang harus kita hafal dan harus kita pahami. Al-kalimatul jadidatu, ya, kalimat-kalimat atau mufradat baru. Pertama adalah hulwun, ya, pertama adalah hulwun. Arti hulwun adalah manis. Yang kedua maridun. Maridun artinya sakit. Ad-dukanu. Ad-dukanu artinya toko. Ghaniyun. Ghaniyun artinya kaya. Tawilun. Tawilun artinya tinggi, boleh juga panjang, tergantung konteks pembicaraannya sedang membicarakan apa. Faqirun artinya fakir atau miskin. Qasirun artinya pendek. At-tufahu, ya, at-tufahu artinya apel atau buah apel. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita lanjut ke halaman 19. Silakan buka halaman 19 saudaraku yang dirahmati Allah. Kita lanjut ke halaman 19. Ini pembahasannya adalah sebagai penegasan materi kita pada pertemuan yang telah lalu. Kita perhatikan al-huruful qamariyatu wal hurufus syamsiyatu. Huruf-huruf qamariyah dan huruf-huruf syamsiyah. Saudaraku masih ingat pembahasan kita pada materi yang lalu ada
kata-kata tertentu yang alif lam ta'rifnya dibaca dengan jelas, dengan nyata. Ya, ada juga mufrodat atau kosakata tertentu yang alif lam ta'rifnya tidak dibaca, langsung ditasdidkan kepada huruf pertama dari mufrodat tersebut. Nah, sekarang ada di sini dijelaskan, ya, ditegaskan lagi apa saja huruf-huruf yang alif lamnya bisa dibaca, dibaca dengan jelas, dan huruf apa saja yang alif lamnya tidak dibaca. Nah, huruf yang alif lamnya, alif lam ta'rifnya, alif lam ma'rifahnya harus dibaca dengan jelas, itu disebut dengan huruf qamariyah, ya, al-huruful qamariyah. Sementara huruf-huruf yang alif lamnya tidak dibaca dengan jelas, ya, dia langsung dibaca dengan huruf pertama dengan cara mentasdidkan, itu disebut dengan al-hurufus syamsiyah atau huruf syamsiyah. Kita lihat saudaraku sudah pasti mengetahui bahwa jumlah huruf hijaiyah, ya, ejaan bahasa Arab itu ada jumlahnya semuanya berjumlah 28 huruf, mulai dari alif sampai iya. Nah, mana yang termasuk huruf qamariyah dan mana yang termasuk huruf syamsiyah? Ya, semuanya masing-masing dari pembagian qamariyah dan syamsiyah ini sama banyak. Artinya dari jumlah huruf yang 28 itu dibagi menjadi 2. Ya. Jadilah, ya, huruf qamariyah itu 14 dan huruf syamsiyah itu 14, ya. Kita lihat pertama al-huruful qamariyatu, huruf qamariyah. Pertama adalah huruf alif, ya. Pertama adalah huruf alif, ya. Huruf alif ini huruf hamzah, ya. Ini adalah huruf qamariyah. Contohnya apa? Al-abu, ya. Al-abu. Jadi alif lamnya ini jelas, ya, dibaca dengan jelas. Kenapa? Karena dia termasuk huruf qamariyah. Mana huruf qamariyahnya? Huruf alif, ya. Asalnya abun, ada alif lam menjadi al-abu, artinya ayah atau bapak. Nomor 2 huruf ba. Huruf ba, ya. Huruf ba termasuk daripada huruf qamariyah. Artinya kalau ada alif lam ta'rif, ya, maka alif lam ta'rifnya dibaca dengan jelas atau dibaca dengan bacaan al. Yang asalnya babun menjadi al-babu. Al-babu. Huruf qamariyah ketiga saudaraku adalah huruf jim, ya, harful jim, huruf jim. Contohnya mana? Al-jannatu. Asalnya jannatun, karena dia termasuk jim ini termasuk huruf qamariyah, maka alif lam ta'rifnya dibaca dengan jelas. Cara membacanya adalah dengan bacaan yang jelas, ya. Al-jannatu artinya surga. Selanjutnya saudaraku, ya, kita perhatikan ke layar. Selanjutnya adalah setelah huruf jim, nomor 4 adalah huruf ha, ya, huruf ha. Kita lihat huruf ha, al-himaru, ya. Mana huruf qamariyahnya? Huruf ha, ya, huruf ha. Karena dia bertemu dengan huruf qamariyah, maka alif lam ta'rifnya ini dibaca dengan cara bacaan yang terang atau jelas. Al-himaru artinya keledai. Nomor 5 adalah huruf kha. Huruf kha, ya. Cara membaca seperti apa? Al-khubzu, ya, al-khubzu, ya, artinya roti. Begitu juga nomor 6. Nomor 6 huruf qamariyah yang ke-6 adalah huruf ain. Huruf ain. Cara membacanya adalah al-ainu. Al-ainu. Jadi alnya jelas. Kenapa jelas? Dibaca dengan jelas karena bertemu dengan huruf qamariyah, yaitu huruf ain, ya. Kenapa dibaca nu tidak nun?
karena ada alif lam ta'rif. Ini sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Yang ketujuh adalah huruf ghin, ya, huruf ghin. Ya, contohnya adalah al-ghada'u, ya, al-ghada'u, ya. Artinya adalah makan, ya, makanan bisa, ya, atau makan siang, ya, makan siang. Selanjutnya nomor 8, huruf qamariyah yang ke-8 adalah huruf fa. Contohnya al-famu, al-famu, ya. Asalnya famun tambah al menjadi al-famu, ya, al-famu. Saudaraku dirahmati Allah, yang ke-9 adalah huruf qaf, ya, huruf qaf, ya. Asalnya qamarun, ya, qamarun, karena ada al menjadi al-qamaru. Kenapa tidak dibaca al-qamarun? Karena ada al, ya, karena ada alif lam ta'rif. Kenapa alnya dibaca dengan jelas? Karena bertemu dengan huruf qamariyah. Mana huruf qamariyahnya? Adalah huruf qaf. Berikutnya saudaraku, yang ke-10 adalah huruf kaf, ya, harful kaf. Yang ke-10 adalah harful kaf, huruf kaf. Ini termasuk dari huruf qamariyah. Contohnya al-kalbu, al-kalbu, artinya adalah anjing, ya. Yang ke-11 adalah huruf mim, ya. Ke-11 adalah harful mim. Ke-11 adalah huruf mim. Contohnya mana saudaraku? Al-ma'u, al-ma'u, ya. Kenapa alnya dibaca dengan jelas? Karena dia bertemu dengan huruf qamariyah. Mana huruf qamariyahnya? Huruf mim. Al-ma'u artinya air. Yang ke-12 adalah huruf waw, huruf waw. Contohnya al-waladu, al-waladu, ya, artinya adalah anak laki-laki. Yang ke-13 huruf ha, ya, huruf ha. Contohnya mana? Al-hawa'u, al-hawa'u artinya udara, ya, bisa juga artinya cuaca. Al-hawa'u. Kenapa alnya dibaca jelas? Karena bertemu dengan huruf qamariyah. Mana huruf qamariyahnya? Huruf ha, ya. Kenapa dibaca u tidak un? Karena ada alif lam ta'rif. Seandainya tidak ada alif lam ta'rif, maka bacaannya hawaun. Ini berkaitan dengan materi kita yang telah lalu. Yang terakhir saudaraku, yang ke-14 huruf qamariyah adalah huruf ya, harful ya, ya. Yang terakhir adalah harful ya. Contohnya apa? Al-yadu, al-yadu. Jadi alnya jelas. Kenapa jelas? Karena dia bertemu dengan huruf qamariyah. Mana huruf qamariyahnya? Harful ya, huruf ya. Cara membacanya adalah al-yadu. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita lihat sekarang kolom di sebelahnya, ya, al-hurufus syamsiyah, ya. Kalau tadi huruf qamariyah, sekarang apa saja yang termasuk daripada huruf-huruf syamsiyah? Satu adalah huruf ta, harfut ta, huruf ta. Contohnya mana? At-tajiru, ya, at-tajiru. Kenapa alif lam ta'rifnya tidak dibaca? Karena bertemu dengan huruf syamsiyah. Mana huruf syamsiyahnya? Huruf ta, ya. Jadi salah kalau kita membacanya dengan cara al-ta'u, salah, ya. Karena alif lam ta'rifnya tidak boleh dibaca dengan terang atau jelas, ya. Cara dianggap tidak ada, ya. Cara membacanya langsung ke huruf pertama daripada tajirun, ya, dengan cara mentasdidkan. Jadi yang awalnya tajirun ada alif lam ta'rif, maka menjadi at-tajiru, artinya pedagang. Nomor 2 huruf sa, ya, harfus sa, ya. Maka cara bacanya seperti apa? Kita lihat contoh. As-saubu, as-saubu, tidak boleh kita baca al-saubu, salah. Kenapa tidak boleh dibaca al? Karena ada huruf syamsiyah, ya, bertemu dengan huruf syamsiyah. Mana huruf syamsiyahnya? Huruf sa. Jadi cara membacanya as-saubu, ya, as-saubu.
Yang ketiga, huruf syamsiah ketiga adalah huruf dal. Huruf dal. Contohnya ad-diku. Ad-diku, ya, ad-diku. Jadi tidak boleh kita baca al-diku, salah. Huruf syamsiah yang keempat adalah huruf zal. Harfuz zal, ya, huruf zal. Contohnya az-zahabu, ya, az-zahabu artinya emas. Kalau ad-diku artinya ayam, ayam jantan. Kalau az-zahabu artinya emas. Kenapa tidak boleh kita baca al-zahabu? Karena dia bertemu dengan huruf syamsiah. Mana huruf syamsiahnya? Adalah harfuz zal. Berikutnya saudaraku, huruf syamsiah yang kelima, ya, yang kelima adalah huruf ra, harfur ra. Ya, cara membacanya seperti apa? Kita lihat contoh, ya. Ar-rajulu. Jadi alnya tidak kita baca, ya. Kita baca langsung ke huruf pertama dari kata rajulun. Jadi cara yang tepat adalah ar-rajulu, artinya orang laki-laki dewasa, ya, seorang laki-laki dewasa. Yang keenam huruf zai, harfuz zai. Contohnya az-zahratu. Az-zahratu artinya bunga. Tidak boleh kita baca al-zahratu, karena alif lamnya tidak boleh dibaca dengan jelas. Kenapa? Karena bertemu dengan huruf syamsiah. Mana huruf syamsiahnya? Huruf zai, ya. Jadi cara membacanya az-zahratu. Nomor 7, yang ketujuh adalah harfus sin, huruf sin, ya. Az-zahratu artinya apa? Maaf, kita ulangi. Az-zahratu artinya bunga, ya. Yang ketujuh adalah harfus sin, huruf sin. Contohnya mana? As-samaku. As-samaku artinya ikan, ya. Jadi tidak boleh kita baca al-samaku karena huruf sin adalah huruf syamsiah. Kedelapan, harfus shin, ya, huruf shin. Contohnya mana? Asy-syamsu. Asy-syamsu. Salah kalau kita baca dengan cara membaca al-syamsu. Jadi alnya tidak boleh dibaca dengan jelas. Saudaraku yang dirahmati Allah, yang kesembilan huruf sad. Huruf sad. Contohnya as-sadru, ya. As-sadru artinya dada. Kalau asy-syamsu tadi artinya matahari. Tidak boleh kita baca al-sadru. Yang ke-10 huruf dad, ya, huruf dad. Contohnya ad-daifu. Ad-daifu. Jadi langsung ke huruf pertama dari kata daifun yang berarti tamu. Jadi alnya tidak kita baca, langsung ad-daifu. Kenapa alnya tidak dibaca? Karena bertemu dengan huruf syamsiah. Yang ke-11 huruf ta, ya, huruf ta, harfut ta, ya, huruf ta. Contohnya mana? At-talibu, ya, siswa atau mahasiswa. Yang ke-12 huruf za, harfuz za, ya, huruf za. Contohnya mana? Az-zahru. Az-zahru artinya punggung, ya. Az-zahru artinya punggung. Jadi kita baca langsung ke huruf pertama dari kata zahrun. Jadilah dia az-zahru. Alnya tidak boleh dibaca. Kenapa tidak boleh dibaca? Karena bertemu dengan huruf syamsiah. Mana huruf syamsiahnya? Huruf za. Yang ke-13 adalah harful lam, huruf lam. Contohnya mana? Al-lahmu. Al-lahmu asalnya lahmun, ya, karena dia ditambah dengan alif lam ta'rif atau huruf komariah, maka dibacalah menjadi al-lahmu. Kenapa alnya tidak boleh dibaca? Karena bertemu dengan huruf syamsiah. Mana huruf syamsiahnya? Huruf lam. Jadi cara membacanya al-lahmu. Yang terakhir saudaraku yang dirahmati Allah adalah huruf nun, harfun nun, ya. Contohnya mana? An-najmu. An-najmu artinya bintang, ya. Cara membacanya langsung ke huruf pertama dari kata najmun. Ini tidak boleh al-najmu, salah. Yang benar adalah an-najmu. Begitu juga al-lahmu, tidak boleh, ya. Al-lahmu, al-lahmu tidak boleh karena alif lamnya langsung ke lam pertama, ya. Al-lahmu yang berarti daging.
Saudaraku yang dirahmati Allah, itulah beberapa contoh dan jumlah daripada huruf Qamariyah dan huruf Syamsiyah. Latihan selanjutnya, ya, ini latihan terakhir dari pelajaran ketiga saudaraku yang dirahmati Allah. Kita lihat ke tamrin berikutnya. Kita lihat perintahnya saudaraku, iqra al-kalimatil atiyah waktubha mura'an, ya, qawaida nutqil hurufil qamariyah wasyamsiyah, ya. Bacalah mufrodat atau kata-kata berikut ini, waktubha, dan tulislah, mura'ian, dengan memperhatikan kaidah-kaidah atau tata cara pengucapan, ya. Pengucapan apa? Huruf Qamariyah dan huruf Syamsiyah sebagaimana yang sudah kita bahas pada halaman di atas tadi. Kita lihat saudaraku, ya, kita lihat pertama adalah al-baitu, ya, al-baitu. Ini huruf apa saudaraku? Tentu huruf Qamariyah. Kenapa? Karena alnya kita baca dengan jelas dan huruf Qamariyahnya adalah huruf ba. Berikutnya ad-diku. Ad-diku, kira-kira huruf apa ini? Dal ini saudaraku huruf Syamsiyah. Kenapa huruf Syamsiyah? Karena alnya tidak kita baca dengan jelas. Jadi langsung ke huruf pertama dari kata dikun, ayam jantan, ya. Jadi cara membacanya ad-diku, bukan al-diku, ya, bukan al-diku. Apalagi al-dikun, tambah salah. Kenapa? Karena alnya tidak boleh dibaca karena dia bertemu dengan huruf Syamsiyah. Yang kedua, kunnya tidak boleh dibaca kun, harus ku. Kenapa? Karena ada alif lam ta'rif. Berikutnya al-madrasatu, ya, al-madrasatu. Kira-kira ini termasuk contoh apa saudaraku? Ya, termasuk contoh daripada huruf-huruf Qamariyah. Kenapa Qamariyah? Karena ada hurufnya adalah huruf mim, karena huruf mim termasuk dari Qamariyah, dan cara membacanya juga alif lamnya dibaca dengan jelas. Maaf saudaraku, bukan al-madrasatu tapi al-mudarrisu, ya, artinya guru, ya. Karena al ini, ya, alif lam ta'rif ini harus dibaca dengan jelas. Kenapa? Karena bertemu dengan huruf Qamariyah. Mana huruf Qamariyahnya? Huruf mim. Saudaraku yang dirahmati Allah, berikutnya al-babu. Huruf ba-nya adalah huruf Qamariyah. Kenapa? Karena, ya, alnya dibaca dengan jelas. Kenapa dibaca dengan jelas? Karena bertemu dengan huruf Qamariyah, itu huruf ba. Berikutnya at-talibu, ya, siswa, at-talibu. Kenapa langsung ke to membacanya? Karena to termasuk huruf Syamsiyah, tidak boleh dibaca al. Berikutnya as-sukkaru. As-sukkaru, sin ini kira-kira huruf apa saudaraku? Huruf Syamsiyah. Makanya cara membacanya langsung, alnya tidak boleh kita baca dengan jelas. Jadi langsung ke huruf sin dari sukkarun yang berarti gula, as-sukkaru. Berikutnya ad-daftaru. Ad-daftaru, ya, alif lamnya tidak dibaca. Kenapa tidak dibaca? Karena huruf dal adalah huruf Syamsiyah. Jadi cara membacanya ad-daftaru, tidak boleh dibaca al-daftaru. Berikutnya al-akhu, ya, artinya saudara, saudara laki-laki. Al-akhu artinya saudara laki-laki. Kira-kira huruf apa ini? Huruf Qamariyah, ya. Makanya cara membacanya alnya dibaca dengan jelas. Al-akhu, saudara laki-laki. Ar-rasulu. Ar-rasulu, ya, artinya rasul atau utusan Allah, ya, seorang utusan. Kenapa alnya tidak dibaca? Karena ro ini termasuk daripada huruf Syamsiyah, maka dibaca dengan cara bacaan ar-rasulu. Berikutnya al-wajhu. Al-wajhu, jelas, alif lamnya dibaca al. Kenapa? Karena waw adalah huruf Qamariyah, ya, huruf Qamariyah. Al-wajhu artinya wajah. As-sadiqu. As-sadiqu, ya, artinya teman, ya, artinya teman. Nah, shad ini termasuk huruf Syamsiyah, ya. Cara membaca seperti apa? Alif lamnya tidak boleh kita baca dengan jelas. Jadi langsung ke huruf shad, ya. As-sadiqu. Al-Qur'anu, ya, Al-Qur'anu. Kenapa alnya kita baca dengan terang? Karena qaf adalah huruf
qamariyah. Jadi cara membacanya Al-Qur'an. As-salatu, as-salatu, ya, termasuk huruf syamsiyah. Alnya tidak boleh dibaca dengan jelas. Al-Ka'batu, al-Ka'batu, kafnya termasuk huruf qamariyah. Cara membaca lamnya dibaca dengan jelas. Al-Ka'batu, Ka'bah. Ar-Ra'su, ar-Ra'su, kenapa alnya tidak dibaca? Karena ro adalah huruf syamsiyah, maka cara membacanya ar-ra'su, bukan al-ra'su, salah. Jadi ar-ra'su artinya kepala. Al-isba'u, al-isba'u, ya. Hamzahnya adalah huruf qamariyah, ya. Makanya cara membacanya alnya dibaca dengan jelas. Al-isba'u artinya jari-jari, ya. Jari, ya, jari tangan. Berikutnya as-sabunu, as-sabunu artinya sabun. Saudaraku pasti ingat shad adalah termasuk daripada golongan huruf syamsiyah. Oleh karena itu alif lamnya tidak dibaca. Kita langsung membaca kepada huruf pertama dari kata sabun, ya, dengan cara ditasdidkan. Jadilah bacaannya as-sabunu artinya sabun. Berikutnya az-zufru, ya, az-zufru artinya kuku. Ya, zod adalah huruf syamsiyah atau qamariyah, saudaraku? Iya, termasuk huruf syamsiyah. Oleh karena itu cara membacanya tidak boleh dibaca alif lamnya dengan jelas. Jadi kita langsung kepada huruf zod, ya. Az-zufru artinya kuku. Berikutnya al-fajru, al-fajru artinya fajar, ya. Fa ini termasuk huruf qamariyah. Oleh karena itu cara membaca alnya dibaca dengan jelas. Al-fajru, ya, tidak boleh juga kita baca af-fajru, salah. Af-fajru salah karena dia bukan huruf syamsiyah. Fa ini adalah huruf qamariyah. Jadi cara membacanya al-fajru, fajar. Berikutnya az-zuhru, ya, az-zuhru artinya zuhur. Kalau tadi zuhru, kalau ini az-zuhru. Jadi cuma perbedaan dhammah dengan fathah itu sudah berbeda arti. Kalau az-zuhru artinya punggung, kalau az-zuhru artinya waktu zuhur, ya, waktu zuhur. Zat ini termasuk huruf syamsiyah, ya, makanya alif lamnya tidak boleh dibaca dengan jelas. Berikutnya al-asru, al-asru, ainnya termasuk huruf qamariyah. Oleh karena itu cara membaca alnya dibaca dengan jelas dan terang. Al-maghribu, al-maghribu, huruf mimnya adalah huruf qamariyah. Oleh karena itu cara membacanya alif lamnya dibaca dengan jelas. Al-maghribu, salah kalau kita baca am-maghribu, salah. Tapi al-maghribu artinya waktu maghrib. Kalau al-asri tadi arti waktu asar. Yang terakhir saudaraku adalah al-isya'u. Al-isya'u sama seperti al-asru, ainnya adalah termasuk daripada huruf qamariyah. Oleh karena itu cara membaca alnya dibaca dengan jelas dan terang, ya. Al-isya'u artinya waktu isya. Saudaraku yang dirahmati Allah, mungkin hanya inilah yang dapat kita bahas pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Maaf atas segala salah dan kekeliruan. Kita sudahi dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.